Sebelum kita mulai firman, saya mau kita mengatakan satu kalimat Bapak Ibu. God is good all the time. Jadi Bapak Ibu mesti mengerti, setiap pagi kita harus terus berkata, pada saat kita bangun tidur kita berkata God is good all the time. Amin. Kita tahu yang namanya kita akan terus menerima janji-janji Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Amin. Hari ini saya mau cerita tentang satu hal Bapak Ibu yang mungkin selama ini sudah sering Bapak Ibu dengar, itu tentang dasar iman Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini bicara tentang Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 Bapak Ibu. Mari kita buka slide yang pertama Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ini ada dua kalimat yang terpisah Bapak Ibu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini bicara tentang keinginan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kita berapa saat yang lalu coach kembali menyuruh kita bikin dream board Bapak Ibu. Saya waktu bikin dream board, saya ngelihat dream board yang lama Bapak Ibu. Ternyata ada satu dream board yang saya tidak pernah ingat lagi Bapak Ibu. Di situ saya kasih foto rumah 2 lantai Bapak Ibu. Ternyata saya pada saat saya lihat, saya bilang Tuhan, ternyata dream board itu bukan main-mainnya Tuhan. Engkau membuat semuanya genap waktunya. Dan kemudian yang kedua di sini kan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Bapak Ibu tahu, bukti itu bicara Tuhan yang mengerjakannya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita berharap, apa yang kita harapkan bersatu dengan apa yang Tuhan ingin buktikan, dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu lihat yang namanya kita sedang persiapan tanggal 31 Agustus 2025 Bapak Ibu. Kemarin hari Sabtu saya dengan pasukan saya berangkat Bapak Ibu keliling Bapak Ibu. Dan saya jujur saya sedih ya Bapak Ibu ya. Saya jalan ke sana. Saya datang sana kira-kira jam 8:30 Bapak Ibu malam. Bapak Ibu tahu pada saat itu banyak anak-anak muda yang duduk Bapak Ibu. Dan kami kasih makan, kami kasih undangan, kami ingatkan kalau minggu depan akan ada acara bla 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 bla. Tapi ada satu hal yang tidak saya bisa pungkiri Bapak Ibu. Pada saat kami memberitahukan mereka, ada mata yang kosong Bapak Ibu. Mata yang kosong. Pada saat kami kembali dari flyover mau ke BCP Bapak Ibu, saya melihat banyak orang-orang yang parkir motor. Kalau berdua mungkin mereka bisa bicara. Ini ada beberapa orang yang sendiri Bapak Ibu. Mereka ngapain Bapak Ibu nggak tahu. Cuma liatin handphone Bapak Ibu. Mendadak saya bilang, Tuhan ini ada apa? Tuhan bilang, nak, inilah generasi-generasi yang akan tanpa sadar mereka akan diseret masuk ke lubang maut. Saya percaya tanggal 31 Agustus bukan suatu acara Bapak Ibu. Saya percaya iman kita berkata, kita sudah deklarasi, salah satu deklarasinya 100.000 jiwa Bapak Ibu. Mungkin secara manusia gak mungkin lah. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, Mahanaim sudah 27 tahun Bapak Ibu. Dan saya melihat tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal untuk Mahanaim Bapak Ibu. Siapa pasukan terdahsyat? Boleh angkat tangan. Kita terhisap Bapak Ibu oleh yang namanya pendahulu-pendahulu kita. Hanya perlu punya satu kata, Tuhan, aku tetap punya iman kalau Engkau akan mewujudkan semuanya. Saya percaya kok Bapak Ibu, Bethkasih akan jadi kota kemuliaan. Saya percaya banget Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Tuhan itu tidak pernah punya cara yang main-main Bapak Ibu. Tetapi setiap perjalanan kita akan membuat kita terkagum-kagum dengan segala yang Tuhan kerjakan. Amin. Bapak Ibu, semua yang ditulis di dalam Ibrani 11 bukan daftar pahlawan Bapak Ibu sebenarnya. Pada saat mereka menerima janji, mereka jadi saksi Bapak Ibu. Daftar orang-orang yang sebenarnya kalau Bapak Ibu baca, yang sering terluka Bapak Ibu.
Mereka menerima sesuatu, mereka disalah mengerti. Coba Bapak Ibu pikirkan yang namanya Nuh. Memberitahukan bikin yang namanya kapal di atas gunung. Dia beritahukan, yuk bantuin saya yuk. Tidak ada orang yang membantu Bapak Ibu. Bahkan orang seringkali mencibir Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, yang namanya Nuh tetap berjalan. Dan dia tidak mengerti. Tapi Bapak Ibu tahu, dia adalah cikal bakal daripada kita sekarang Bapak Ibu. Di sini dikatakan, mereka tidak mengerti jalan hidup mereka sendiri. Tetapi yang Bapak Ibu mesti mengerti, tetap berjalan bersama dengan Allah Bapak Ibu. Next Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 11 ayat 13 dikatakan, dalam iman mereka semua ini telah mati Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang tidak pernah memperoleh apa yang Tuhan janjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya bicara tentang Abraham pada saat dia sedang pergi. Disuruh pergi ke tanah asing Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu yang namanya Abraham pada saat dia meninggal, dia belum melihat janji itu nyata. Tapi kenapa yang namanya mereka tetap percaya dengan janji Tuhan? Next, di sini dikatakan Bapak Ibu, iman mereka bukan pada hasil Bapak Ibu, tetapi iman mereka kepada Dia yang menjanjikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu kesimpulan, manusia itu bisa bertahan dengan penderitaan apapun selama ia memiliki why yang cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ada tukang beca yang mengayu beca. Saya tahu tukang beca di Bandung ada di Jalan Gasu, yang dari umur 18 tahun dia sampai umur 60 masih tetap narik beca. Saat itu saya berapa tahun yang lalu ke Bandung, saya sedang jalan, saya tanya bapaknya, kenapa bapak masih tetap mengayu beca? Dia bilang, dari muda saya mengayu beca hanya punya satu tujuan. Anak-anak saya tidak jadi tukang beca, tapi anak-anak saya menjadi orang yang lebih dari tukang beca Bapak Ibu. Jadi setiap kita, ada orang yang bekerja keras. Tujuannya untuk apa? Agar keluarganya bisa memperoleh yang terbaik dari dia. Nah, saksi-saksi ini mempunyai why apa Bapak Ibu? Saya mau berkata buat Bapak Ibu, saksi iman ini mempunyai why. Why mereka adalah Tuhan, bukan dunia ini Bapak Ibu. Tuhan yang berjanji sama Abraham, engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit. Pada saat Abraham selesai, dia meninggal, dia belum melihat apa-apa. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, sekarang Abraham di surga sedang melihat, ternyata janjinya dan pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu. Saya mau cerita satu hal Bapak Ibu. Kemarin Bu Lydia cerita tentang Korah Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah saya pernah waktu itu berapa bulan yang lalu saya suruh Tuhan lihat tentang keturunan Korah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di Alkitab. Pada saat Korah, Datan dan Abiram masuk Bapak Ibu, dihisap oleh bumi. Ada keturunan Korah yang waktu itu dikatakan, jikalau engkau tidak ingin ikut bapakmu, keluargamu, kau bisa ikut aku, kata Musa. Ada beberapa keturunan Korah yang ikut Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, singkat cerita, keturunan Korah sebagian besar menjadi penyembah di mezbah Bapak Ibu. Bahkan dicatat salah satu keturunan Korah adalah Elkana, bapaknya Samuel Bapak Ibu. Saya cuma mau bilang buat Bapak Ibu, mereka bilang mereka bisa tahan dengan penderitaan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, anak-anaknya Korah melihat bapak dan semua pemimpin dihisap bumi. Pada saat mereka ikut Musa, mereka bukan hanya berperang dengan internal mereka, diri mereka, jiwa mereka. Tapi Bapak Ibu tahu pada saat mereka ikut Musa, banyak mata yang memandang kepada mereka.
ini keturunan orang durhaka. Tapi Bapak Ibu tahu, mereka tidak melihat kepada cemoohan orang. Mereka tidak melihat kepada apa yang orang ngomong tentang mereka. Tapi mereka percaya kepada Tuhan yang memberikan janji itu akan membuat keluarga mereka menjadi orang yang bisa setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu masa lalu kita Bapak Ibu. Tuhan hanya ingin melihat masa depan kita bersama dengan Dia Bapak Ibu. Saya melihat Bapak Ibu ya, saya mau cerita dari hati saya yang paling dalam Bapak Ibu. 2023 saya kembali mengalami kejatuhan Bapak Ibu. Dan saya jujur ngomong, itu kejatuhan yang menurut saya paling sakit Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, pada saat itu saya melihat di setiap saya sendiri, Tuhan kasih saya lagu-lagu. Waktu ibu pertama kali waktu itu bilang, ibu dapat lagu Ku Kagumi Caramu Mencintaiku. Seminggu sebelum ibu ngomong, waktu itu saya sedang di kamar mandi, lagu itu bergema di kamar mandi saya. Dan saya tidak tahu itu lagu apa. Pada saat saya lihat YouTube-nya, saya menangis. Ada satu kata yang berkata, di kejatuhanku Engkau mengangkatku. Kemudian tahun 2024 mendadak anak saya Aldi berkata, "Pak, Aldi mau menikah, Pak." Saya mau berkata buat Bapak Ibu, pada saat itu saya tidak mengerti. Tapi saya cuma belajar percaya sama Tuhan. Singkat cerita, saya bertanya sama anak saya, "Kenapa kamu pengen menikah? Tanggal berapa?" Dan dia bilang, "Ibu suruh kami menikah, Aldi menikah." Saya bilang, "Oke, tanggal berapa kamu mau menikah?" 31 Maret. Dia bilang, "Kenapa kamu pilih tanggal 31 Maret?" Dia bilang, "Itu Paskah, Pak." "Apa artinya?" saya bilang. Dia bilang, "Tuhan berkata sama Aldi, pada saat Paskah, pada saat Aldi masuk ke gerbang pernikahan, semua yang lama sudah berlalu. Aldi akan jadi ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan." Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, tidak pernah saya sangka Bapak Ibu, kami hanya mengerjakan bagian kami dan kami percaya. Dan Bapak Ibu tahu, saya sebagai orang tua berusaha carikan rumah buat Aldi Bapak Ibu. Meskipun saya punya bapak yang dalam tanda kutip tidak jadi saksi Kristus, tapi bapak saya itu ada dua kalimat yang dia selalu ngomong dan ingat sama saya sampai hari ini. Dia ngomong sama saya, "Kalau kamu pengen menikah, yang pertama kamu harus punya rumah meskipun kontrak. Yang kedua, kamu mesti punya pekerjaan," dia bilang. "Karena istri kamu tidak makan cinta, tapi makan uang dari hasil kerja kamu. Artinya berani tanggung jawab." Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, saya coba berikan Aldi rumah. Saya sudah DP-in Bapak Ibu. Rumahnya jauh Bapak Ibu, di Cikarang Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, Aldi kan orangnya plek ya Bapak Ibu ya. Saya ajak sama pacarnya ke sana, cuman diem liatin, "Bagus Pak, bagus, bagus." Mendadak pada saat 2 bulan sebelum dia merit, dia bilang, "Pak, Aldi udah DP rumah." "Di mana?" "Di Kemang," katanya. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, itu kami melihat keajaiban Tuhan. Uang persembahan yang Aldi terima cukup buat DP rumah Bapak Ibu di Kemang. Bahkan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, developernya itu membantu Aldi mendapatkan PPN free Bapak Ibu. Padahal yang namanya dia belum angkat kredit Bapak Ibu. Bahkan developernya itu mengubah letaknya rumah Aldi Bapak Ibu dalamnya tanpa bayar Bapak Ibu. Setelah rumah Aldi selesai, keluar peraturan dari developer, tidak boleh rubah-rubah dalam maupun luar rumah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu perjalanan iman Bapak Ibu. 25 Maret 2025 lahirlah anak kami, cucu kami, Asael Besalel Christian. Pada saat saya lihat itu saya nangis Bapak Ibu.
Saya taruh di grup keluarga besarnya Sari. Mendadak Sari di WA sama salah satu kakaknya dan berkata, tantenya juga sama punya cucu. Tapi dikasih foto bayi itu sedang diinfus Bapak Ibu. Saya berkata, Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang tidak pernah gagal dengan janji-Mu. Bapak Ibu, saya mau berkata, kita bisa menderita. Memang Tuhan izinkan kita diuji. Pada saat kita jatuh, akan ada harga yang kita bayar. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, kalau why kita Tuhan, taruh di otak kita why kita Tuhan, Dia tetap setia dengan janjinya Bapak Ibu. Apapun keadaan kita Bapak Ibu. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya melihat tidak pernah janjinya gagal dalam hidup keluarga kami Bapak Ibu. Tidak pernah Bapak Ibu. Next. Iman menurut Ibrani 11 hidup dalam ketegangan antara janji dan kenyataan. Waktu kita satu pesawat Bapak Ibu, saya ikut ke Israel Bapak Ibu. Kita mah perang. Kira sudah selesai perang, tibalah waktunya kita pulang. Saya melihat ada ketegangan dan ada untuk mengejar janji dan kenyataan. Saya melihat setiap hari kita di hotel teriak. Nike sama Randy di bandara itu nggak tidur ya kan, bulak balik. Tapi saya melihat satu hal lagi Bapak Ibu. Kita pulang ke Indonesia Bapak Ibu. Kita pulang ke Indonesia. Ibu bilang pertama kali kita kan satu pesawat. Saya bilang sama Sari, secara peraturan airplane di Indonesia tidak boleh satu pesawat. Tapi sekali lagi ada satu orang yang menurut saya why-nya cuma satu, apapun yang Tuhan mau pasti jadi. Mendadak Bapak Ibu tahu kita satu pesawat Bapak Ibu. 6789. Saya juga nggak pernah mengerti Bapak Ibu. Kami di darat Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata, yang di laut mungkin merasakan yang lebih dahsyat. Tapi yang di darat Bapak Ibu tahu setiap mulai dari tanggal 6, 7, 8, 9 kami menuai jiwa-jiwa dengan cara Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Kami dengan gampang Bapak Ibu. Di Bandar Gebang itu kami memberikan makanan, kasih motivasi, doakan. Dengan gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu hal. Hidup dalam ketegangan antara jadi janji dan kenyataan, yang ujungnya janji itu jadi kenyataan Bapak Ibu. Amin. Itulah sebabnya iman itu sering menyakitkan, namun akan memberi arti yang dalam buat setiap kita Bapak Ibu. Bukan fantasi yang semu, tapi pergumulan yang jujur Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, rumah saya tuh 2 lantai Bapak Ibu. Saya mau open Bapak Ibu. Kami berjalan dari step by step Bapak Ibu. Pernah kami sekali listrik token kami sudah bunyi Bapak Ibu. Saya langsung ke token dalam nama Tuhan Yesus. Token tidak boleh berhenti. Nggak lama berhenti Bapak Ibu. Dan kemudian saya kumpul lihat uang saya. Uang saya cuma ada 200.000 Bapak Ibu. Saya pasang token 200.000. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, token 200.000 itu rumah saya hanya berlaku 2 hari Bapak Ibu. Tapi saya mau bersaksi, sehari sesudahnya ada yang transfer untuk kami tempat token Bapak Ibu. Semua tidak pernah gagal Bapak Ibu. Tahun 2023, tepatnya bulan Mei, bulan Mei ya, rumah ya, bulan Mei. Itu kami selesai rumah Bapak Ibu. Waktu itu kita mau laporan pajak tahunan. Saya telepon ke bank, saya bilang, saya minta tolong dong sisa hutang saya pada saat bulan 2023. Tahu mereka ngomong apa? Pak, Bapak punya rumah bulan ini lunas loh. Bulan April. Saya bilang, bagaimana mungkin? Saya udah hitung bulan Mei Bapak Ibu, karena saya pindah bulan Mei.
Pada saat saya kemana? Ke bank ambil sertifikat, bagian legal ngomong begini sama saya, Bapak tuh hebat ya Pak. Saya lihat Bapak tuh gak punya kerjaan, Bapak hamba Tuhan. Tapi waktu COVID Bapak tahu banyak pengusaha-pengusaha yang reschedule, dia punya utang. Tapi Bapak pernah saya tawarin. Iya, saya pernah ditawarin Bapak Ibu. Pada saat COVID saya ditelepon sama bank, karena angsuran saya sudah macet 1 kali, mau kedua Bapak Ibu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah saya harus reschedule? Tuhan tidak jawab apa-apa. Tapi pada saat seminggu sebelum jatuh tempo yang kedua, Tuhan bayarin Bapak Ibu. Jadi setiap bulan angsuran saya telat sebulan Bapak Ibu. Tapi saya mau bersaksi buat Bapak Ibu. Dia bilang Bapak menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Saya bilang bukan saya, tetapi Tuhan saya yang besar Bapak Ibu. Itu perjalanan iman Bapak Ibu. Bapak Ibu, perjalanan iman tidak bisa Bapak Ibu contoh dari orang-orang. Tapi perjalanan iman adalah pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana Panglima kita Ibu Iin, seperti kemarin Pak Luki bilang, orang yang paling pinter pindah ke Belanda dibuat bodoh. Saya ingat banget cerita Ibu. Dia dilemparin itu ya Bu, hasil gambar Ibu segala macam berkali-kali. Kemudian nilainya 0 Bapak Ibu, tapi bisa jadi 6 Bapak Ibu. Kan itu ajaib Bapak Ibu. Cuma satu hal kok Bapak Ibu. Mau gak Bapak Ibu taruh why Bapak Ibu kepada Tuhan Bapak Ibu? Dia janji bukan main-main. Janji dia adalah ya dan amin Bapak Ibu. Saya gak pernah takut kok Bapak Ibu. Tanggal 31 ini dia tetap akan beracara Bapak Ibu. Tetap akan beracara Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti itu? Tuhan itu biasanya dia diam untuk membohongi setan Bapak Ibu. Setan lihat, oh kelihatannya kalah ya. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, bagi yang sering nonton film, kalau film jagoannya menang duluan gak seru Bapak Ibu. Jagoannya selalu kalah duluan. Tapi nanti pada saat akhir mendadak menang Bapak Ibu. Bapak bisa percaya karena firman berkata kita lebih dari orang yang menang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu renungkan lagi Ibrani 11. Perjalanan yang tidak mudah Bapak Ibu dari semua saksi. Tapi kalau Bapak Ibu melihat mereka memperoleh lebih dari yang mereka pikirkan Bapak Ibu. Amin. Next. Yang ini ajaib Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 40 berkata apa? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Pendahulu kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah khawatir. Kita tidak pernah kehilangan supporter Bapak Ibu. Pendukung kita, pendahulu kita tuh di surga banyak Bapak Ibu. Mereka setiap kita mengerjakan sesuatu, mereka lihat kita capek, ayo. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, itu supranatural Bapak Ibu. Supranatural. Gak ada orang yang pernah bisa lihat Bapak Ibu. Tapi pada saat capek, ayo nak sebentar lagi. Ayo nak sebentar lagi. Bukti nyampe kita Bapak Ibu. Sampai hari ini hidup saya berdasarkan iman Bapak Ibu. Saya lahir, kemudian lahir baru tepatnya 8 Desember 1999. Bukan zero Bapak Ibu. Utang saya 3 miliar Bapak Ibu. Mobil saya habis, rumah saya habis. Dan waktu itu saya tidak pernah punya keinginan punya apa-apa. Saya hanya bersyukur, saya bilang terima kasih Tuhan, kau angkat aku, kau selamatkan aku. 2003 saya ingat banget. Saya masukin Aldi ke Mahanaim. Ibu Iin bilang pindah ke Bekasi. Tahun 96 sebelum saya merit, saya sudah DP rumah di Kemang Pratama Bapak Ibu.
Ketemu dengan keluarga besar, bilang apa? Jangan, itu tempat jing buang anak, tempat kejahatan semuanya. DP saya 1 juta hilang Bapak Ibu. Nyesel saya Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, destiny kita seperti bangsa Israel muter, tetapi bersama Tuhan, Tuhan akan balikan Bapak Ibu. 2003 saya di Kemang Bapak Ibu, kontrak Bapak Ibu. Pertama kali saya kontrak, waktu itu saya bangun Bapak Ibu tahu, saya punya kasur sudah ngambang Bapak Ibu, banjir Bapak Ibu tempat kontrakan saya. Tapi saya mau berkata, 2006 ketemu ibu, nggak tahu ibu atau ingat atau tidak, setiap bulan Step beli rumah. Ngapain beli rumah Bu? Orang tua sudah mau datang. Saya jawab seperti itu. Waktu saya belum full time Bapak Ibu, saya masih kerja, punya showroom Bapak Ibu. Bos saya di showroom di saat yang bersamaan ngomong, bro, lu gak cari rumah? DP dari mana gue cari rumah? Bos saya itu adalah orang yang paling pelit Bapak Ibu. Hitungannya ngejelimet Bapak Ibu. Bulan kedua ibu ngomong lagi, Step, kamu beli rumah buat apa sih Bu? Bos saya meeting ketemu lagi ngomong, udah dapat rumah belum? Belum. Bulan ketiga ibu ngomong seperti itu, saya ngomong sama istri saya, kayaknya ini dari Tuhan, saya bilang. Ketemu bos saya, cari rumah udah belum? Belum. Cari buruan katanya. Bapak Ibu tahu yang terjadi? Ini kejadian ajaib Bapak Ibu. Saya sama Sari waktu itu malam sore-sore naik motor Bapak Ibu cari rumah. Rumah yang ini yang sekarang saya tempati Bapak Ibu, saya bilang berhenti Pak katanya. Terus saya bilang, mau ngapain? Ini rumah dari Tuhan katanya. Bapak Ibu tahu, saya bilang sama Sari, Ma, itu yang namanya rumah tidak ada pelangnya. Bagaimana mungkin kita tahu dijual Ma? Tuh tadi saya tanya aja orangnya katanya. Bapak Ibu tahu yang terjadi? Saya ketok-ketuk Bapak Ibu, yang punya rumah keluar Bapak Ibu. Dan mereka bilang, saya bilang maaf Pak, saya mau tanya sama Bapak, rumah Bapak dijual ya? Kok Bapak tahu katanya? Saya bilang, isi saya Pak suruh berhenti di sini. Saya baru mau pasang pelang besok Bapak Ibu katanya. Sebelum pasang pelang tuh sudah atas rumah itu. Kemudian saya nego segala macam, singkat cerita akhirnya jadi Bapak Ibu dengan harga yang ajaib. Kita dapat diskon 22% beli rumah cash Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terjadi apa? Saya datang ke bos saya bilang, bro, saya sudah dapat rumah nih. Oh iya, mana DP-nya? Saya kasih perinciannya. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, mendadak bos saya buka lacinya, dia tulis cek Bapak Ibu, DP buat rumah dikasih buat saya Bapak Ibu. $150 juta Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, saya sudah dapat. Bapak Ibu tahu gak sih ini orang konyol ya Bapak Ibu ya. Saya lihat itu banknya bank BCA Bapak Ibu. Saya meetingan sebelahnya BCA Bapak Ibu. Sebelum meeting saya buru-buru ke BCA, ngapain tuh gak Bu? Saya cek saya cairin dulu, takut bos saya berubah pikiran Bapak Ibu. Itu manusia Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya. Kemudian yang kedua, saya datang ke tempat teman saya yang punya bank. Waktu itu dia kepala cabang bank. Saya bilang, bro, saya mau kredit nih. Bapak Ibu tahu, dia lihat data saya dilemparin Bapak Ibu. Dia bilang, data lu jelek, bikin malu aja katanya. Gue gak mungkin ngomong sama direksi Step, gue kepala cabang. Oke, gak apa-apa saya bilang. Saya keluar dari banknya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku, tinggal bagianmu. Seminggu kemudian teman saya telepon jam 6 pagi Bapak Ibu. Step, gue ajuin ya kredit lu. Lah kenapa lu begini? Gue gak bisa tidur Step 3 hari, di muka lu kebayang lu sama gue katanya. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, singkat cerita 2 minggu kemudian turun PO, saya kredit disetujui Bapak Ibu. Perjalanan iman. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, kenapa bisa terjadi? Karena para pendahulu kita yang menunggu kita menyelesaikan sampai 8 miliar jiwa diselamatkan Bapak Ibu. Saya percaya sekali kok Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu salah satu ketua dari saudara sepupu kita berkata, ini kalau dibiarin ya,
Kristen ini bisa 50% di Indonesia. Dalam hati saya bukan 50%, waktu itu 85% saya bilang. Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, sekarang sudah hampir lebih dari 50% kalau Bapak Ibu ketahui. Mereka tidak pindah agama Bapak Ibu. Agama tidak pernah menyelamatkan kita, tetapi iman kita kepada Yesus yang akan menyelamatkan kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Next, di sini dikatakan ini bukan kisah yang sempurna Bapak Ibu. Ini kisah orang-orang biasa yang berjalan dengan Allah yang luar biasa. Jangan tunggu jadi hebat baru ikut Tuhan Bapak Ibu. Ikutlah Tuhan selama Tuhan masih buka pintu. Maka kita akan jadi saksinya meski masih bergumul sampai hari ini. Tuhan tidak mencari yang kuat, tetapi menguatkan yang mencari Dia, saudara. Saudara nanti next sebelah. Pada saat nanti saudara berjalan, Tuhan mungkin berkata, wait, Dia bilang, tunggu nah. Saudara mesti ngerti, ternyata arti kata wait, kata W bicara tentang worship while you wait. Fokus kepada Tuhan bukan apa yang kamu inginkan. Seperti itu dalam Mazmur 27 ayat 14. A-nya berkata adjust your perspective. Lihat penundaan itu sebagai persiapan tambahan, bukan hukuman Bapak Ibu. E, invest in your relationship with Him. Gunakan upgrade waktu kita untuk berdoa, baca firman, dan semua-muanya Bapak Ibu. T yang terakhir, trust His timing. Percaya waktunya selalu terbaik dari yang kita pikirkan. Ini ayat yang menurut saya dari awal tahun Tuhan ngomong Bapak Ibu, Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya sampai hafal, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hidup mereka. Ini bicara tentang janji Tuhan. Pada saat kita di dunia, Dia akan memberikan semuanya indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan pada saat nanti kita bersama dengan Dia di surga Bapak Ibu. Tetapi kalimat yang terakhir yang mesti Bapak Ibu tahu, kenapa kita perlu iman saat ini. Tetapi manusia ciptaannya tidak pernah mengetahui apa yang Allah perbuat dari awal sampai akhir. Manusia ciptaannya terbatas Bapak Ibu. Perlu yang namanya koneksi iman, perlu yang namanya kepercayaan kita untuk membuat semuanya jadi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pada saat Abraham disuruh pergi dari Ur Kasdim, dia tidak pernah mengerti Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, dia tinggalkan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi bapak orang beriman Bapak Ibu. Pada saat yang namanya Daud, sama Bapak Ibu. Pada saat yang namanya keturunan Korah, dia tahu mungkin masa depannya kelihatannya suram. Bapaknya seorang pemberontak. Orang-orang sekelilingnya berkata, kamu anak pemberontak, kamu tidak akan pernah bisa jadi. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, keturunan Korah bisa menjadi penyembah-penyembah di mezbah Bapak Ibu. Itu karena apa? Mereka tidak melihat apa yang mereka lihat, tapi mereka percaya apa yang Tuhan bisa rubah untuk hidup mereka Bapak Ibu. Jangan seperti Saul Bapak Ibu. Dia hanya gara-gara dua orang dursila yang berkata, apakah Saul golongan nabi? Mendadak dia tidak enak hati Bapak Ibu. Pada seluruh rakyatnya mendukung dia. Saya mau bilang buat Bapak Ibu, seringkali hal-hal kecil membuat kita tidak enak. Jangan pedulikan Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana seorang pemimpin-pemimpin di tempat ini tidak pernah pusing. Orang mau ngomong apapun terserah. Orang mau ngomong sesat, silakan. Orang bilang pakai dupa itu berdukunan, silakan, nggak peduli. Yang penting Tuhan disenangkan Bapak Ibu. Karena why kita cuma satu. It's all about you. It's all about you. Amin Bapak Ibu. Next, di ujung dari segalanya, tadi kita berkata di awal, God is good all the time. Kita mulai dengan berkata, Engkau baik Tuhan segala waktu.
Tetapi di ujung kita bilang, Tuhan, by your power and grace, we can finish it. Finish our destiny. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya selesai, saya mau kasih Bapak Ibu lihat satu film sedikit sebentar. Film ini bicara tentang perjalanan iman kita. Boleh di setel? Ini perjalanan iman kita Bapak Ibu. Sudah naik turun lagi Bapak Ibu. Naik turun lagi Bapak Ibu. Terus saja Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu lihat sudah mau sampai puncak Bapak Ibu. Tetapi karena kebodohan saya jatuh lagi Bapak Ibu, dan saya jatuh lagi Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu sudah sampai puncak, ya kepleset lagi Bapak Ibu. Bahkan makin dalam Bapak Ibu. Dalam Bapak Ibu. Di titik terendahnya kita. Bapak Ibu lihat itu orang-orang siapa? Itu saksi-saksi Bapak Ibu yang melihat, sedang memberikan support buat kita Bapak Ibu. Jatuh lagi Bapak Ibu. Kelihatannya susah buat bangkit. Jatuh terus sampai dalam Bapak Ibu. Kuncinya jangan pernah berhenti. Jalan terus Bapak Ibu. Naik terus Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu lihat ujungnya. Ujungnya Bapak Ibu lihat. Ya. Ayo nak. Kamu bisa nak. Ayo nak. Dan ujungnya, we reach our destiny Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu.